Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Naura Sarif dari kelas 10J. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul nenek moyang di Indonesia. Selamat menyaksikan. Hingga saat ini, terdapat beberapa teori tentang asal-usul bangsa Indonesia sebagai berikut. Teori Yunan atau Out of Yunan menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, sebuah wilayah di Tiongkok Selatan. Teori ini bermula dari pendapat seorang sejarawan yang juga seorang arkeolog asal Australia yang bernama Robert von Heingeldren. Ia melakukan kajian mendalam terhadap kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Georgen menyimpulkan bahwa pada masa Neolitikum terdapat sebuah bangsa yang bermigrasi dalam beberapa gelombang dari Asia Utara menuju ke selatan. Teori Yunan berdasarkan pada bukti-bukti kesamaan hasil kebudayaan yang berkembang bangsa Melayu. Bahasa Melayu yang berkembang di Indonesia serumpun dengan bahasa Kamboja atau bahasa Champa. Penduduk Kamboja diperkirakan juga berasal dari Yunan. Pendapat mengenai teori Yunan ini didukung oleh Muhammad Ali yang bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia merupakan manusia yang berasal dari Yunan. Berdasarkan teori Yunan, proses migrasi ini melalui 3 gelombang, yaitu gelombang bangsa Melanosoid, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, migrasi bangsa Melanesoid. Bangsa Melanesoid dianggap sebagai bangsa pertama yang bermigrasi ke Indonesia pada masa Mesolitikum. Bangsa Melanosoid membawa kebudayaan Baskon Hoabing. Hal ini dapat dilihat dari penelitian terhadap benda-benda peninggalannya, yaitu kapak pendek dan fibel. Manusia wajak diperkirakan nenek moyang dari manusia Melanosoid yang kemudian bergerak ke timur dan menjadi penduduk Pulau Papua. Sebelum naiknya permukaan laut pada akhir zaman glasial di Papua, sebagian kelompok wajak berkembang menjadi masyarakat yang kebudayaan berburu dan meramu. Dari Papua, sebagian mereka meneruskan migrasinya terus ke arah timur dan mendiami kepulauan Melanesia atau Pasifik. Sehingga saat ini mereka juga disebut dengan ras Melanesia. Berdasarkan penelitian genetika, bahasa dan arkeologi, penduduk asli Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua, Papua Barat termasuk kelompok Melanesia. Keturunan bangsa Melanesia juga masih dapat ditemukan di pedalaman Malaya, penduduk Atea di pedalaman Filipina, suku aborigin di Australia, dan mayoritas penduduk yang mendiami kepulauan Melanesia. Diperkirakan pada tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, bangsa Melayu tua melakukan migrasi menuju selatan Kepulauan Nusantara. Proses perpindahan bangsa Proto-Melayu ke wilayah selatan disebabkan peperangan antar suku dan bencana alam berupa banjir. Bangsa ini memasuki wilayah Indonesia dengan melalui 2 jalur, yaitu jalur barat melalui Senandung Malaya, terus ke Sumatera, dan selanjutnya tersebar ke seluruh Indonesia, dan jalur timur melalui Filipina, terus ke Sulawesi, dan selanjutnya tersebar seluruh Indonesia. Kebudayaan mereka adalah kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto-Melayu melalui jalan barat, sedangkan kebudayaan kapak ponjong melalui jalur timur. Suku bangsa yang termasuk keturunan Proto-Melayu sebagai berikut: suku Dayak di Kalimantan Tengah, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Batak di Sumatera Utara, suku Nias di pantai barat Sumatera, suku Kubu di Sumatera Selatan, dan suku Sasak di Lombok. Migrasi gelombang 3 dilakukan oleh bangsa Deutero-Melayu. Bangsa ini berasal dari Indochina, bagian utara dan sekitarnya. Kedatangan bangsa Deutero-Melayu ke Indonesia diperkirakan terjadi pada tahun 500 sebelum Masehi. Mereka bermigrasi ke Indonesia hanya melalui jalur barat, yaitu melalui Semenanjung Malaya, terus ke Sumatera, dan kemudian tersebar ke wilayah Indonesia lainnya.
Teknologi dan kebudayaan Deuteronomi Melayu lebih maju dibandingkan Proto-Melayu. Ciri khas dari kebudayaan Deuteronomi Melayu adalah kemampuan mengolah logam sebagai alat perkakas dan alat produksi. Pengetahuan mengolah logam berasal dari wilayah Dong Son di Vietnam, sehingga kebudayaan mereka juga disebut dengan kebudayaan Dong Son. Suku-suku di Indonesia yang merupakan keturunan Deuteronomi Melayu diantaranya adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Melayu, dan suku Minangkabau. Teori Nusantara menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Indonesia itu sendiri, bukan dari luar. Teori ini didukung antara lain oleh Muhammad Yamin Gorskraf dan J.K. Ford. Teori ini dilandasi oleh beberapa argumen, antara lain bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi dan peradaban ini tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Bahasa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bahasa Campa, namun persamaan ini hanyalah sebuah kebetulan saja. Begitu kata pendapat teori Nusantara. Argumen lain adalah adanya kemungkinan bahwa orang Melayu adalah keturunan dari Homo solaensis dan Homo wajakensis. Argumen terakhir menyebutkan bahwa adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Teori Out of Africa menyebut Homo spesies pertama muncul di benua Afrika, mereka kemudian menyebar ke seluruh dunia antara 20.000 hingga 100.000 tahun yang lalu dan menggantikan populasi yang telah ada sebelumnya. Pembahasan mengenai teori Taiwan dapat dipelajari melalui pendekatan linguistik dan pendekatan genetik. Teori ini dikemukakan oleh Retnoman Simanjuntak yang selanjutnya mendasari teori modern mengenai asal-usul bangsa Indonesia berdasarkan kata-kata linguistik atau kebahasaan. Bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpun Austronesia. Penutur bahasa Austronesia pertama kali diperkirakan berada di Kepulauan Formosa atau Taiwan sekarang. Sejak 6.000 tahun yang lalu dari Kepulauan Formosa ini kemudian bangsa Austronesia menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, di Afrika hingga kepulauan wilayah Pasifik. Penelitian genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom sebagai sampelnya cenderung lebih cocok dianggap pola genetika dengan etnis di Taiwan. Temuan ini tentu cukup mengejutkan karena dianggap mementahkan teori out of Yunnan. Sebaliknya, kecocokan pola genetika justru semakin memperkuat pendekatan out of Taiwan. Dari pembahasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan manusia Indonesia terbentuk dari pembauran beragam bangsa, budaya, dan genetika. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim paling asli atau paling pribumi. Realitas tersebut semakin mengukuhkan prinsip kebangsaan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Heterogenitas inilah yang menjadi alasan mengapa sila persatuan Indonesia masih sangat relevan hingga saat ini. Jadi menurutmu apa makna dari keberagaman asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Berikan pendapatmu di kolom komentar.